Em, ada dua diktat di sini. Kita sambung ya hari ini. Ini yang pertama, yang sebelum direvisi. Tetap judulnya sama, Teologi Saint Maximus, Sang Pengaku Iman, sebuah pengantar sistematis. Nah, saya revisi yang ada tulisannya ini. Ya, kemarin itu singkat-singkat, tapi saya pikir saya perdalam. 35 halaman, saya tambah kira-kira 20 halaman, jadi 55 halaman. Nanti saya share di Google Classroom, kalian bisa download di situ. Ya, di apa materinya nanti di sini. Uh, bagian ini ya, materi kuliah. Jadi saya kasih, uh, jadi kalian pakai nanti kalau buat paper bisa kutip dari sini. Tapi kalau udah terlanjur yang ini, ya udah nggak apa-apa pakai ini. Ya, kalau mau pakai ini silakan. Tapi halamannya nomor halamannya jadi beda kan? Ya, tapi tambahkan kata revisinya. Nah, sekarang kita baca ulang doktrin Tritunggal. Hari ini kita akan selesaikan. Minggu depan kita akan masuk ini ya, bab 3 doktrin penciptaan. Lalu nanti tentang Roh Kudus dan gereja, bab 4, bab 5 tentang spiritualitas. Ini seringkali saya singgung ya, praksis teoria teologia. Tadi si Fani khotbah pakai kerangka itu ya. Ya, benar ya. Nah, itu bagus. Jadi bisa dapat lebih dalam ya. Misalnya kita diajarin untuk bertobat. Kenapa harus bertobat? Nah, itu jawabannya di teori ya. Lalu apa hasil dari pertobatan? Nah, itu teologi ya. Gitu simpelnya. Ya. Praksis ya kita diajak untuk bertobat, punya air mata, punya karakter, itu praksis. Tapi untuk apa? Supaya kamu bisa melihat teorianya, mengapanya. Dan teologi itu adalah nanti menyatu dengan alam. Ini ya. Kita akan pelajari lagi nanti terus tentang akhir zaman dan terakhir kesimpulan. Ya. Ya, saya ingin kalian juga ikuti ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Kemarin ada yang bertanya begini, dari seorang yang bernama Andreas, ya, dia pertanyaannya tajam sekali. Eh, ini ya, tentang adakah kebangkitan sebelum Kristus bangkit, ya kan? Nah, apa jawabannya? Enggak ada, ya, tidak ada kebangkitan sebelum Kristus bangkit. Nah, kemudian mana ya jawabannya ini ya? Ini ya, diambil dari Matius 27, 52 sampai 53. Nah, kamu pelajari di sini. Terus kamu kumpulin ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini kan ada pertanyaan dari Rahmat. Oh, kemarin kamu juga bertanya ya. Tapi itu yang geologi PB ya. Oke. Nah, saya Rahmat bertanya, ada dialog ini dengan yang lain itu bagus tentang kehendak, benar ya. Nah, terus ya ini buat saya sebetulnya sudah banyak bahas tentang kehendak. Jadi saya eh, bikin lagi di sini. Nih, nih, satu kehendak ilahi, dua kehendak dalam Kristus. Ya, jadi dalam Kristus itu dia punya satu kehendak ilahi. Ya, nah, pergumulan di Getsemani bagaimana? Kamu bacanya. Jadi dia punya satu kehendak ilahi yang sama dengan Bapa dan Roh Kudus, tapi dia juga punya satu kehendak insani yang otentik dan sejati seperti kita.
Tapi Kristus tidak punya namanya kehendak genomik. Dia hanya punya kehendak natural. Ya. Dia mengambil kodrat manusia seperti ini. Kita, nah nanti kamu baca di sini. Ya, Kristus jadi manusia mengambil kodrat Adam yang sebelum jatuh dalam dosa, atau dia mengambil kodrat yang sesudah jatuh dalam dosa. Nah, Kristus mengambil kodrat manusia yang sesudah jatuh dalam dosa. Tapi dia tidak melakukan dosa. Nah, kalau dia mengambil kodrat manusia yang sesudah jatuh dalam dosa, ya, dia tidak punya dosa pribadi. Atau para bapak gereja menyebutnya gairah atau nafsu yang tak bercela. Jadi ya Kristus bisa merasakan lelah, mati, rasa lapar, haus, menderita, emosi, dia punya. Tapi itu adalah lapar, haus itu adalah nafsu yang tidak bercela, bukan dosa. Kayak kamu lapar, makan, kamu nggak dosa. Kamu ngantuk, tidur karena kamu capek, lelah, itu nggak dosa. Oke. Nah, tapi Kristus hidup di dalamnya seperti Adam sebelum kejatuhan. Nah, nanti kamu coba lagi, ini ada pertanyaan yang sangat tajam tentang Ibrani kemarin. Ya, nih. Ibrani 4 ayat 15 dan Roma 8 ayat 3 sampai 4. Ya, coba. Ini ada yang udah baca belum? Hah? Nah, ini kalau saya bahas waktunya habis tidak. Tapi ini penting sekali gitu loh. Coba ya kita bahas sebentar. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Coba baca. Roma 8 ayat 3 sampai 4. Ini dilakukan oleh daging, dilakukan oleh Allah. Jangan-jangan diutusannya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam dosa yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Oke. Sekarang Ibrani 4 ayat 15. Baca Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya dengan imam besar yang kita dapat untuk merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oke. Nah, bagaimana ya kita lihat ini? Ada pertanyaan gini. Saat saya membaca kitab Roma, ada ayat begini, Roma 8, 3 sampai 4, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ya. Coba saya share nih, sorry. Lupa share. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apakah ini bertentangan dengan Ibrani 4 ayat 15? Ibrani 4 ayat 15 itu, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Roma berbicara yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ibrani berbicara sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, pertanyaannya apakah kedua ayat ini berbicara hal yang sama? Oke. Jadi kalau di Roma itu bicara yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Kalau Ibrani, ia sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ini dua hal yang penting sekali kalau kita bicara tentang kodrat Kristus ya. Jawaban singkatnya adalah kedua ayat ini berbicara tentang hal yang sama dari dua sudut pandang yang berbeda, dan keduanya sama-sama menegaskan bahwa Kristus mengambil kodrat manusia seutuhnya namun tanpa dosa. Nah, ini adalah salah satu titik krusial ya dalam kristologi yang jika kita nggak pahami dengan benar, bisa mengarah pada kesalahan pahaman tentang pribadi Kristus. Dan ini tentu pertanyaan yang sangat bagus sih ya. Nah, ini membuat saya berpikir, oh iya ya, selama ini nggak kepikiran ya, bagaimana Roh Ibrani 4 dengan Roma 8 ini sepertinya apakah ini bertentangan nggak gitu? Atau sebetulnya justru saling melengkapi, ya kan? Kamu paham ya? Kalau Roma itu berbicara Kristus serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Nah, berarti kan orang yang baca ayat ini kan, oh Kristus bisa berdosa ini karena dia memakai serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Sedangkan Ibrani mengatakan apa? Dia tidak berbuat dosa, ya kan? Gitu. Nah, apakah ini bertentangan atau justru saling melengkapi? Sehingga ini memperkaya pemahaman kita tentang misteri inkarnasi. Ya, jadi kalau kita analisis singkat dua teks ini ya, coba Ibrani 4:15, teks ini sangat jelas dan menjadi pilar ortodoksi, kristologi ortodoks. Kristus sama dengan kita. Jadi dia ngambil daging sama nggak dengan daging kita? Sama. Oke, berarti dia bisa merasakan nggak kelemahan kita? Bisa. Ia dicobai dengan satu pengecualian absolut. Dia hanya tidak berbuat dosa. Jadi Kristus bisa merasakan lapar. Termasuk juga Kristus punya keinginan makan, tidur, seks, dan sebagainya. Sama seperti kita. Maka dia bisa merasakan kelemahan kita dalam Ibrani 4:15. Cuma perbedaannya adalah dia tidak berbuat dosa. Nah, ini menegaskan kemanusiaan yang penuh dan otentik sekaligus kebebasan yang sempurna dari dosa. Oke, Roma 8 ayat 3, disinilah letak nuansa yang perlu kita gali. Paulus menulis bahwa Allah mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ini lain lagi. Kata kuncinya di sini adalah kata serupa. Bahasa Yunaninya adalah homoioma. Paulus tidak mengatakan Kristus datang dalam daging yang berdosa. Tapi dia mengatakan dalam daging yang serupa atau memiliki kemiripan dengan daging kita yang telah jatuh dan dikuasai dosa. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ya. Jawaban dari Maximus apa? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menggunakan beda teologis yang sangat presisi dari Maximus, yaitu perbedaan antara kodrat atau natur manusia dan modus keberadaannya atau namanya tropos ini. Jadi ada kodrat dan tropos. Tropos itu modus atau cara keberadaannya. Kalau dia natur manusia yang sempurna dan tanpa celah, berarti ini Maximus mengikuti tradisi Bapak Gereja sebelumnya menegaskan bahwa ketika Sang Logos mengambil natur manusia, ia mengambil natur manusia seutuhnya seperti yang diciptakan Adam pada mulanya, tanpa dosa, tanpa kecenderungan pada kejahatan. Ya, natur manusia Kristus adalah natur yang murni dan sempurna. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Ibrani 4 ayat 15 tadi. Kristus tidak memiliki genomic will, artinya kehendak yang bimbang atau ragu-ragu dalam memilih antara baik dan jahat, yang merupakan ciri khas kita setelah kejatuhan. Kehendak manusianya secara natural selalu selalu bebas bergerak selaras dan kehendak ilahinya. Nah, ini artinya
Kristus hanya punya kehendak natural. Ya, dia tidak punya kehendak gnomik. Gitu. Nah, jadi kalau soal dua kehendak ini kamu pahami nanti ya. Nah, modus keberadaan yang tunduk pada konsekuensi kejatuhan. Lalu apa maksud serupa dengan daging yang dikuasai dosa di Roma 8 ayat 3? Di sini letak misterinya, Kristus secara sukarela memilih untuk mengenakan modus keberadaan dari natur kita yang telah jatuh. Jadi Kristus mengambil natur manusia Adam, seperti Adam. Ya, tanpa dosa, tanpa kecenderungan pada kejahatan. Jadi misalnya di sini, kalau ada pertanyaannya tadi, eh, nah, Kristus, ya, nih, dia mengambil natur manusia yang sempurna dan tanpa celah. Tapi walaupun begitu, ya, dalam Roma 8 ayat 3, Kristus secara sukarela, ini yang penting, memilih untuk mengenakan modus keberadaan dan natur kita yang telah jatuh. Artinya, ia menerima konsekuensi dari kejatuhan, meskipun ia sendiri tidak berdosa dan tidak tunduk pada dosa. Berarti, dia mengambil natur manusia yang sempurna dan tanpa celah, tapi dia secara sukarela memilih menggunakan modus keberadaan dari natur kita yang telah jatuh. Nah, maksudnya apa? Dia bisa menerima konsekuensi dari kejatuhan, tapi ia sendiri tidak berdosa dan tidak tunduk pada dosa. Artinya apa? Konsekuensi ini berarti ya Kristus bisa merasakan rasa lapar, rasa lelah, dia bisa menderita dan sakit, bahkan dia bisa merasakan kematian. Nah, ini kan semua ciri-ciri daging yang dikuasai dosa yang kita alami. Makanya ada kata serupa. Roma 8 ayat 3 itu. Dia serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Bukan dia ambil daging dalam daging yang berdosa, bukan. Dia hanya serupa dengan daging dikuasai dosa. Dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Berarti artinya apa? Kristus memilih secara sukarela untuk mengenakan natur kita yang telah jatuh. Jadi kan naturnya kan di sini. Adam sebelum jatuh, sesudah jatuh. Kristus lahir memakai kodrat Adam yang sempurna. Sempurna. Tapi dia bisa merasakan dia menerima konsekuensi dari kejatuhan. Artinya apa? Orang derita, mati, itu bisa. Itu akibat kejatuhan. Nah, ini adalah ciri-ciri daging dikuasai dosa yang kita alami. Daging kita fana, bisa rusak, bisa mati sebagai akibat dari dosa Adam. Kristus mengambil daging yang fana dan bisa menderita. Dalam pengertian inilah, dagingnya serupa dengan daging kita. Artinya apa? Ia masuk ke dalam kondisi kefanaan. Maksudnya kondisi yang ini. Padahal dia mengambil natur manusia yang sempurna, tanpa cacat celah. Berarti dia nggak punya kehendak gnomik. Dia hanya punya kehendak natural. Ya, nah dia hanya punya kehendak natural.
Jadi di sini istilahnya apa? Kristus mengambil semua konsekuensi dari kejatuhan. Ya, dia ambil itu. Walaupun dia lahir, Kristus lahir dengan kodrat yang sempurna, manusia yang sempurna itu. Ya, nih. Dia mengambil kodrat Adam sebelum jatuh, kodrat yang belum mengenal penderitaan, kelelahan, kematian. Tapi dia dengan sukarela mengambil itu. Seperti mati, lelah, lapar, menderita, emosi. Nah, dia ambil itu supaya apa? Supaya dia bisa sembuhkan. Ya. Nah, ada analoginya itu seperti ini. Supaya kalian paham ya. Bayangkan seorang dokter yang hebat ingin menyembuhkan penyakit menular yang mematikan. Ya. Ada penyakit menular yang mematikan. Contohnya apa dulu? COVID lah. Oke. Nah, tentu kalau dokter itu mau menyembuhkan si pasien COVID, dia nggak bisa sembuhkan dari jarak jauh. Melainkan dia harus masuk ke dalam zona karantina. Dulu istilahnya apa ya? Karantina kan? Hah? Atau di apa? Di lockdown ya? Nggak boleh keluar dari rumah kan? Nah, gitu. Zona karantina di mana pasien berada. Jadi dokternya nggak bisa pakai Zoom ini. Dia harus masuk ke dalam ruang karantina. Dia nggak bisa jarak jauh. Nah, itu artinya dia mengambil kodrat. Ya, mengambil kodrat yang ini tadi. Yang bisa merasakan apa? Lelah, lapar, menderita, mati. Dia mengambil kodrat itu. Tapi dia masuk dengan menggunakan pakaian pelindung yang sempurna. Dan dia datang bawa obat penawarnya. Sehingga ia tidak terinfeksi oleh penyakit itu sendiri. Itu artinya apa? Dia hidup seperti Adam sebelum jatuh. Dia nggak ada dosa. Dia masuk ke ruang karantina, dia pakai pakaian pelindung. Dibuat apalah gitu ya, kalau kita lihat tuh, supaya antivirus itu bajunya tebal ya kan, anti pelindung. Nah, itu artinya Kristus masuk ke ruang karantina seperti kita di ruang karantina, tapi dia pakai pakaian pelindung. Berarti dia nggak melakukan dosa pribadi. Nah, dia tidak ada dosa pribadi, tidak ada kehendak genomik, ya. Nah, lalu dia berada di tengah-tengah pasien, ia tidak hanya menunjukkan cara hidup yang sehat di lingkungan yang sakit, tetapi ia juga menggunakan dirinya sendiri untuk menciptakan obat penawar. Apa obat penawarnya? Ya, kematian dan kebangkitannya, tubuhnya sendiri. Yang dia korbankan buat kita. Kalau dulu obat COVID itu kan ada obat vitamin, vitamin ini, vitamin itu kan. Nah, kalau ini obatnya adalah dirinya sendiri. Dia menggunakan dirinya sendiri untuk menciptakan obat penawar. Dia berikan kepada pasien-pasien supaya sembuh. Nah, itulah analoginya, paham ya? Jadi Kristus mengambil kontrak Adam yang sempurna itu, tapi dia rela masuk ke dalam zona karantina. Artinya apa? Dia sendiri mengambil kodrat yang jatuh dalam tanda petik bukan dosa, tetapi kayak bisa sakit, bisa merasakan lelah,
bisa merasakan mati juga. Paham nggak? Ya, nih. Kristus ini, baca ya. Saya Maximus mengikuti para bapak gereja sebelumnya seperti penasihat saya berpegang pada prinsip ini. Apa yang tidak diambil tidak dapat disembuhkan. Ya, quod non est assumptum, non est sanatum. Jadi kalau nggak diambil nggak bisa disembuhkan. Itu. Jadi Kristus datang untuk menyembuhkan kemanusiaan kita yang telah jatuh, sakit dan panah. Maka ia harus mengambil kontrak manusia dalam kondisi persis seperti itu. Artinya apa? Ia secara sukarela mengambil kodrat Adam sebelum jatuh. Jika ia mengambil kodrat Adam sebelum jatuh, kodrat yang belum pernah mengenal penderitaan, kelelahan, kematian, maka ia tidak bisa atau tidak akan benar-benar membentuk kondisi kita. Karyanya tidak akan relevan bagi kita yang hidup dalam kodrat yang telah jatuh. Jadi apa yang ia ambil dari kodrat Adam sesudah jatuh, ia mengambil semua konsekuensi dari kejatuhannya yang tidak melibatkan dosa pribadi. Kodratnya dia ambil, tapi bukan dosa Adamnya. Kodrat Adamnya yang sudah jatuh dalam dosa kan akhirnya apa? Adam itu bisa merasakan kematian kan? Adam itu bisa merasakan kematian. Itulah yang diambil oleh Kristus. Jadi Kristus bisa mati. Iya. Dia terbukti dia bisa mati di atas kayu salib. Karena dia mengambil kodrat Adam yang sudah jatuh dengan suka rela. Ya. Jadi dia mengambil kefanaan, jadi kemampuan untuk mati. Dia mengambil kelelahan. Ya, buktinya Yesus merasa lelah di sumur Yakub, ya kan? Cerita Yohanes 4. Dia bisa lapar dan haus. Ya, dia lapar setelah berpuasa kan. Lalu dia dicobain oleh iblis kan. Nah, dia haus di kayu salib. Dia merasa penderitaan. Dia bisa merasa sakit fisik dan emosional. Bahkan dia punya emosi manusiawi, seperti dia bisa menangis, dia marah, dia bisa gentar di hadapan mengalami kegentaran ya di Taman Getsemani. Oke. Nah, dengan mengambil semua ini, ia masuk sepenuhnya ke dalam wilayah musuh, yaitu kondisi kemanusiaan kita yang telah rusak untuk mengalahkannya dari dalam. Nah, itu yang dilakukan oleh Kristus. Ya, tadi dengan analogi tadi gitu. Oke, lalu bagaimana dengan ini? Kristus ya. Kita kembali ke Ibrani tadi. Ibrani berapa? 4 ayat 15. Ini mau menegaskan bahwa Kristus tidak punya tendak nomik, yang bimbang, ragu-ragu, memilih antara baik dan jahat. Ya, waktu dia lahir, ya memang dia mengambil natur manusia yang seutuhnya diciptakan pada Adam pada mulanya tanpa dosa dan sebelum pada kejatuhan. Tapi, ya Kristus secara sukarela memilih untuk menggunakan modus keberadaannya dari natur kita yang telah jatuh. Artinya apa? Dia menerima konsekuensi dari Tuhan meskipun dia sendiri tidak berdosa dan tidak tunduk pada dosa. Nah, konsekuensi kejatuhan itu yang disebut dengan blameless passivity atau blameless punishment. Seperti ini, dia bisa merasakan lapar-lapar, haus, dia bisa merasakan sakit, bahkan kematian itu sendiri. Nah, ini adalah semua ciri-ciri daging yang dikuasai oleh dosa. Daging kita panah, bisa rusak, bisa mati sebagai akibat dari dosa Adam. Kristus mengambil daging yang panah dan bisa menderita ini. Jadi dia mengambil daging yang bisa menderita. Oke. Dalam pengertian ini, waktu Kristus lahir, dia udah harus dikasih makan. Nah, ini dia kan. Coba, ibunya nggak kasih makan. Khususnya, nah ini enggak. Karena apa? Dia mengambil daging yang sama seperti itu kita.
Nah, dalam pengertian inilah dagingnya serupa dengan daging kita. Serupa dengan daging kita. Aslinya enggak, tapi dibuat serupa. Yang masuk ke dalam kondisi ketersisaan kita, ke dalam kepanaan kita tanpa pernah menjadi bagian dalam pemerintahan dosa itu sendiri. Nah, ini artinya apa? Ibrani 4 ayat 15 berbicara tentang natur esensial Kristus. Ia telah menjadi manusia sejati, tapi natur manusianya bebas dari noda dosa dan kecenderungan pada dosa. Ia tidak memiliki dosa asal. Itu Ibrani 4 ayat 15. Dia adalah manusia sejati, tetapi natur manusianya bebas dari noda dosa. Nah, sedangkan Roma 8:13 berbicara tentang modus keberadaan di dunia ini. Ia secara sukarela mengenakan kondisi daging kita yang fana dan dapat menderita, yang merupakan akibat dari dosa untuk menyembuhkannya dari dalam. Ya, jadi analoginya ya kayak tadi, sang tabib dia harus masuk ke dalam kondisi sakit. Dia memakai pakaian kefanaan dan penderitaan kita, ya, sehingga ia bisa menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, bukan karena dia berdosa, tapi karena dia membawa dosa-dosa kita ke atas kayu salib dalam dagingnya Yesus. Dia menghancurkan kuasa dosa dan kematian dengan mengalami kematian itu sendiri dalam daging yang bebas dosa, lalu membangkitkannya dalam kemuliaan. Nah, itu dia maksudnya. Oke. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalau kamu baca dengan benar, ya kamu akan dapat gitu loh. Ya, ya tentu beberapa kita bisa bahas di kelas, tapi tidak semua kita bisa bahas. Coba ya, misalnya di buku ini juga ada. Nah, ada satu pertanyaan juga, misalnya ya, bagaimana dengan rasa takutnya di Getsemani itu? Nah, ini kan ada yang bertanya ya. Kemarin yang kita bahas Getsemani, ada di sini. Kenapa kok Yesus seolah-olah kesannya itu tidak mau menjalani salib, kan gitu ya?
Nah, ini ada di sini ya. Jadi kamu bisa baca di 3.3, ada dua kehendak dan dua energi. Jadi Kristus memiliki kehendak ilahi dan kehendak natural. Sebagai manusia dia punya kehendak natural. Coba baca nih, Alvin. Fungsi fenomenologis, istilah argumen Masimus mencapai puncaknya. Diri penting dari C.J. Paulus dari Kristus, dia menyatakan apa yang tidak diambil tidak dapat disembuhkan. Iya. Jika sang logos tidak mengambil alih seluruh kodrat manusia, termasuk fakultas yang paling sentral, yaitu kehendak mata, maka kehendak manusia yang telah jatuh dan memberontak tidak akan pernah bisa disembuhkan dan diselamatkan. Iya. Jika kehendak manusiawi tidak akan pernah bisa disembuhkan dan jika kehendak manusiawi tidak diambil tulisan Masimus, maka kita belum diselamatkan. Iya. Jadi Kristus mengambil seluruh kodrat manusia kita. Apa yang dia ambil? Ya semuanya ini tadi. Rasa lelah, bahkan mati. Mati pun dia ambil. Supaya dia bisa menyembuhkan kematian. Gitu. Tapi waktu dia ngambil mati, ya mengambil kematian itu, apakah dia jadi punya dosa? Enggak. Kenapa kok dia nggak punya dosa? Karena Kristus hanya punya kehendak natural yang selalu berjalan, kehendak naturalnya selalu berjalan seiring selaras dengan kehendak ilahi. Nah, jadi di sini Kristus mengambil kodrat manusia sesudah jatuh, tapi dia hidup seperti Adam sebelum kejatuhan. Sehingga dia tidak ada kehendak gnomik. Yang ada kehendak natural yang akan selalu selaras dengan kehendak ilahinya. Yang mana ini tadi ya? Ini. Jadi ada namanya kehendak natural dan kehendak gnomik. Ya, atau di sini deh. Ini ya. Kehendak natural itu apa? Kehendak gnomik itu apa? Nah, ini istilah-istilah yang kamu harus kenal ya. Kalau sekarang mau belajar dogmatika itu seperti itu. Oke. Nah, ini beberapa diskusi yang saya kira saya mau tekankan sama kalian ya. Ya, kemarin diskusi soal debu tanah dan manusia itu kan satu pribadi ya. Tapi dia menyatukan dua dunia, dunia indrawi dan spiritual. Kristus itu juga satu pribadi, tapi menyatukan dua kodrat. Kodrat Allah dan kodrat manusia. Ya. Tapi ada perbedaannya di sini. Nah, ini kamu baca. Oke, jadi kalau saya tanya, misalnya nih, ketika Kristus menjadi manusia, kenapa kok dia bisa merasakan sakit, lelah, dan mati? Dia mengambil kodrat manusia yang jatuh atau sebelum jatuh? Kodrat manusia yang jatuh secara suka.
Ya, karena kalau dia nggak mengambil itu, dia nggak bisa sembuhkan. Analoginya tadi seperti itu. Dia masuk ke dalam, dia mau menyembuhkan nih orang yang terpapar virus COVID. Dia harus datang, masuk ke karantina itu. Nah, baru dia bisa kasih obatnya. Tapi dia sendiri tidak kena COVID. Gitu. Ya, kira-kira ini analogi mungkin tidak sempurna, tapi menolong kita ya. Oke.